Halo teman-teman, selamat pagi. Ketemu lagi di channel Pintu Ajaib. Pada kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang penggunaan drone DJI Spark. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 10 dan 11 Agustus 2020, saya berkesempatan mengunjungi sebuah pulau khusus, yaitu pulau yang diperuntukkan oleh militer untuk pelatihan, yaitu di Kondang Iwa. Jadi pulau ini tidak terbuka untuk umum. Di situ saya diberi tugas untuk mengambil gambar sebuah tulisan marinir yang ada di tengah karang, dan yang kedua juga mengambil logo seperti lingkaran yang dipasang di ujung karang di sebuah pulau yang agak besar sedikit. Jadi ceritanya nih, pada saat saya mengambil logo tersebut, karena tidak memperhitungkan kondisi di lapangan, dan saking asiknya mengambil gambar, saya mengalami sebuah crash ini ya. Jadi drone saya mengalami crash. Jadi drone saya ini mundur ke belakang, tahu-tahu di belakang itu ada pohon, dan dia menabrak pohon. Kemudian dia jatuh ke bawah, dan untungnya jatuhnya ke bawah itu di pasir yang masih terbilang nggak terlalu kasar ya, pasirnya masih empuk gitu ya. Jadi kebetulan drone ini cuman motornya ini dia ada pasir. Jadi saya semprot pakai blower, pasirnya bisa hilang. Kemudian cuman masalahnya di beberapa bagian ini ada timbul retak dikit banget. Tapi beruntungnya pada waktu itu di lapangan, setelah itu dia masih bisa terbang normal. Bahkan saya terbangkan sampai 4 kali, dia tidak ada masalah, masih bisa bertahan. Dan alhamdulillah ya, saya bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Jadi di sini saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman bahwa ketika kalian menerbangkan drone, apa sih yang harus kalian lakukan? Pertama adalah ketika kalian melakukan pengambilan gambar dengan cara mundur ke belakang, itu pastikan kalian tahu bahwa ketika di belakang drone itu halangan itu ketinggiannya tidak sama dengan drone. Jadi sebisa mungkin drone-nya lebih tinggi dari benda-benda di sekitar, yaitu paling nggak lebih tinggi dari pohon atau bangunan lain yang ada di belakang atau di area pengambilan drone. Yang kedua adalah sebisa mungkin di tempat yang baru kalian didampingi oleh teman atau pendamping atau observer gitu ya. Jadi ketika kalian lagi serius melihat layar di HP, asisten kalian bisa mengamati posisi drone itu di mana. Yang ketiga ini, karena di Laut Selatan ini anginnya cukup kencang, usahakan kalian ketika terbang, kalian pastikan bahwa home point sudah benar-benar dapat, karena angin kencang ini bisa
membuat drone bergeser kalau kita tidak mendapatkan home point. Dan yang kedua adalah angin besar ini akan menyebabkan ombak itu bergerak kencang, dan dampaknya adalah ada selaput atau semacam embun. Nah, embun itu kalau kita lihat dengan kasat mata akan terlihat objek yang kita ambil itu menjadi nggak terlalu jelas atau ada semacam kabut tipis. Nah, itu adalah kabut dari ombak yang itu bisa menyebabkan korosi pada bagian dari drone kita. Jadi sebisa mungkin setelah kita melakukan pekerjaan atau pengambilan gambar di laut, kita segera lakukan SOP, yaitu untuk pembersihan drone dengan menggunakan tisu atau kain supaya tidak terkena korosi dari air laut. Oke. Demikian tips sederhana dari saya tentang penggunaan drone DJI Spark. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel ini bisa berkembang lebih baik. Nah, setelah ini akan saya sertakan footage saya ketika saya mengambil gambar di tempat ini. Oke, sampai ketemu di vlog berikutnya. Oke, bye.